Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan mata kuliah Sistem Informasi dengan judul Analisis Pengembangan Pembayaran Pintu Keluar pada Mall Asia Plaza Tasikmalaya dengan beranggotakan yang pertama Fahri Akmal Budiana dengan NPM 21700606069. Yang kedua, Triana Alfariji Suryaman dengan NPM 21700609091. Dan yang terakhir, saya sendiri, Farhan Hidayatullah dengan NPM 21700606080. Laporan ini kami tulis dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, agar mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, analisis permasalahan yang akan dijelaskan oleh Fahri Akmal. Kepada Fahri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama yaitu analisis permasalahan. Analisis di sini, ruang lingkupnya, kelompok kami memilih perusahaan Asia Plaza Tasikmalaya, yang dimana kelompok kami menganalisis bagaimana proses pembayaran tiket parkir pada pintu keluar. Kami telah menemukan adanya antrian yang memakan waktu lumayan lama sehingga adanya penumpukan antrian. Maka dari itu, kelompok kami telah menganalisis permasalahannya dan didapat critical success faktornya. Yang pertama ada menerapkan proses layanan transaksi tiket dengan mesin tanpa bantuan manusia, lalu bisa mengefektifkan waktu dan mengurangi kepadatan antrian. Nah, dalam permasalahan di atas, maka kelompok kami akan memvisualisasikan ke dalam sebuah gambar, yaitu rich picture. Rich picture sendiri yaitu gambaran informal yang mempresentasikan pemahaman ilustrator terhadap situasi yang ada. Maka itu rich picture-nya seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar ini menunjukkan sebuah alur pelayanan sistem transaksi tiket keluar yang telah di yang di atas telah kita bahas. Dalam visualisasi tersebut ada juga pemodelan konseptual yang menjadi acuan untuk mengembangkan sistem ini, yaitu seperti gambar di bawah ini. Nah, dari gambar di bawah ini mendapatkan lebih detail penjelasan mengenai proses pelayanan transaksi tiket pintu keluar dari customer datang, dijelaskan sampai ke mesin pintu keluar otomatis terbuka. Maka setelah selesai dibuat, selanjutnya memvisualisasikan lagi dengan swimlane yang dimana di dalamnya terdapat gambaran alur yang lebih detail untuk menggambarkan proses pelayanan transaksi tiket pintu keluar. Nah, gambaran swimlane tersebut diberi nama as is seperti berikut. Nah, gambar swimlane-nya seperti ini, yang dimana terdapat yang dimana akan dijelaskan dalam abstraksinya, yaitu yang pertama kendaraan menuju pintu keluar untuk melakukan pembayaran tiket. Lalu pelanggan tersebut memberikan tiket kepada petugas untuk men-scan tiketnya. Lalu setelah men-scan tiket, petugas akan memberitahukan kepada pelanggan nominal yang akan dibayar. Lalu pelanggan membayar dengan uang tunai senilai nominal yang disebutkan oleh petugas. Lalu bila ada kembalian, petugas akan memberikan kembalian. Jika tidak ada kembalian, maka petugas akan menekan tombol pintu keluar. Setelah menekan tombol pintu keluar, maka mesin akan mendapatkan sinyal untuk membuka pintu keluar. Lalu pelanggan dengan kendaraannya keluar. Setelah itu, petugas akan membuat laporan transaksi tiket untuk dikirim kepada manajer. Dan terakhir, manajer mendapatkan laporan transaksi tiket. Setelah pengembangan proses yang telah diterapkan saat ini atau as is, maka selanjutnya membuat proses acuan atau usulan guna membuat sistem lebih baik, efektif, dan efisien. Nama prosesnya yaitu to be yang akan dijelaskan oleh rekan kami yang lain. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fahri yang telah menjelaskan. Selanjutnya, proses to be yang akan dijelaskan oleh Triana. Kepada Triana, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada proses to be. Nah, proses to be ini digunakan untuk implementasi, melanjutkan maintenance melalui implementasi dan revisi. Nah, maka kelompok kami lanjut membuat swimlane tersebut. Nah, berikut adalah gambaran untuk swimlane to be ya. Maka dapat disimpulkan abstraksinya yaitu kendaraan menuju pintu keluar dan melakukan pembayaran, pelanggan memasukkan tiket ke dalam mesin tiket, tiket diterima oleh mesin dan melakukan validasi tiket.
Jika tiket tidak cocok dengan plat nomor kendaraan, maka tiket akan keluar lalu mengulang ke tahap pemasukan tiket. Jika tiket cocok, maka akan menampilkan nominal yang harus dibayar. Pelanggan men-scan QR code dan tap kartu untuk melakukan pembayaran. Mesin membuka pintu keluar karena pelanggan telah membayar. Pelanggan dengan kendaraannya keluar. Mesin membuat laporan transaksi tiket keluar. Manajer mendapatkan laporan transaksi tiket keluar dalam aplikasi. Nah, dari penjelasan Swimlane, Ice dan Tubi yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat perubahan sistem sebagai berikut. Pertama, mengubah pembayaran dengan tanpa kasir untuk melakukan pembayaran. Kedua, ada smartphone jadi barang penting untuk pembayaran. Yang ketiga, ada meningkatkan efektivitas waktu dengan berkurangnya lama antrian pada proses pembayaran. Maka dari itu, perubahan dan pengembangan pada sistem transaksi pintu keluar Mall Asia Plaza ini dikembangkan dengan adanya aplikasi Android dan menggunakan jaringan. Maka kami membuat gambaran proses ke dalam bridge picture seperti di bawah ini. Nah, berikut gambarannya. Nah, maka gambar di atas ini merupakan alur model sistem usulan yang dimana adanya perubahan dari sistem sebelumnya. Dari penggambaran model di atas, maka terdapat model konseptual seperti di gambar di bawah ini. Nah, jadi model konseptual ini menjadi sistem usulan guna mengembangkan sistem pelayanan transaksi pada pintu keluar Mall Asia Plaza Tasikmalaya, yang dimana dengan penggambaran model risk picture lalu mengembangkan sistem sebagai bentuk perubahan dan perbaikan pada proses studi di atas. Nah, baik. Untuk selanjutnya, metode pengembangan sistem. Nah, untuk metode pengembangan sistem, kami menggunakan metode pengembangan prototyping, di mana menggunakan metode ini yaitu high fidelity prototyping. Nah, untuk high fidelity prototyping adalah representasi digital berbasis komputer yang mendekati desain akhir. Dengan begitu, metode ini kami menggunakan metode ini untuk diterapkan dalam aplikasi ePintu ini. Nah, selanjutnya ada hasil pengembangan sistem. Nah, di sini kami menggunakan high fidelity prototyping di mana ada halaman login. Nah, untuk halaman login ini pengguna harus login terlebih dahulu. Nah, jika belum mempunyai akun, maka silakan tekan perintah don't have account dan register. Nah, selanjutnya ada halaman registrasi, di mana halaman ini untuk mendaftarkan akun ePintu. Nah, jika eh, em, sudah mempunyai akun, maka tekan perintah already on account atau login here. Nah, selanjutnya ada halaman menu, di mana halaman menu ini setelah login pada aplikasi ePintu ini. Nah, pada halaman menu ini ada informasi tentang sisa saldo, tombol scan, QR code, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada halaman scan QR code, ya ini untuk pembayaran. Nah, selanjutnya ada halaman metode pembayaran. Nah, terlihat untuk metode pembayarannya untuk setelah men-scan QR code terdapat beberapa metode yaitu Dana, Asia, Plaza Pay, Link Aja, dan Tunai. Nah, selanjutnya untuk halaman profil, pengguna dapat mengubah nama, nomor telepon, dan lain-lain. Dan juga bisa melihat riwayat pembayaran. Nah, selanjutnya ada halaman top up. Nah, di mana halaman top up ini untuk top up saldo untuk pembayaran. Nah, selanjutnya ada halaman riwayat pembayaran, di mana ini riwayat pembayaran yang setelah kalian transaksi tadi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Triana yang telah menjelaskan. Selanjutnya, yaitu bagian penutup. Dengan adanya perkembangan yang dimana adanya aplikasi ePintu, maka dapat mempermudah, efektif, dan mengefisienkan waktu serta antrian dalam proses pembayaran tiket keluar di Mall Asia Plaza Tasikmalaya. Desain aplikasi ini dibuat dengan metode prototype high fidelity dengan menggunakan Figma. Dapat diambil kesimpulan bahwa penggambaran proses as-is adalah tahap yang penting karena tahap ini merupakan gambaran alur awal yang dimana nantinya kita dapat memahami untuk membuat usulan guna mengembangkan sistem supaya lebih efektif dan efisien, yaitu model 2B. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.